PH yang bisa saya jelaskan, jadi dia mulai tanggal 17 September. Namun sebelum itu, kalau saya mau jelaskan ini, ibu adik itu juga punya dapur. Dia setiap Sabtu dalam saya waktu itu, dan dia gunakan itu namanya Pak Presiden. Ini punya Pak Presiden, ini punya niatan Presiden. Ya, saya harus bicara apa saya di sini sehingga jelas ini. Ya, biar jelas semuanya ini. Ini Kepala BGN sekarang Bu Nani apa sudah dijadwalkan untuk dipanggil? Belum, tapi itu sudah saya sampaikan waktu itu, ya waktu doorstop yang lalu, bahwa semua yang mengetahui itu memang berpotensi untuk dipanggil sebagai saksi. Ya. Tapi tidak semua saksi adalah berperan dalam tindak pidana itu, tapi dia yang mengetahui, mengalami, dan lain-lain. Walaupun terdakwa Ludwig Pusung menyatakan bahwa Nani Sdiang itu punya dapur juga dan sebagainya, ya, itu tidak menyebabkan atau tidak memberikan kewenangan pada pengadilan untuk memanggil Nani Sdiang. Karena apa? Karena tidak relevan dengan perkaranya Pak Ludwig Pusung. Nah, yang diperiksa kan, yang jadi terdakwa kan di dalam kasus ini Pak Ludwig Pusung. Jadi sebenarnya pernyataan Pak Ludwig Pusung itu adalah bagian dari pembelaan dia yang dituduh atau yang didakwa oleh jaksa bahwa dia melakukan korupsi sebagai pengurus BGN, ya, yang mempunyai dapur dan sebagainya. Bahwa dia bilang Nani Sdiang itu punya dapur juga, itu tidak berpengaruh terhadap perkaranya dia. Tetapi informasi itu seharusnya ditindaklanjuti oleh penyidik, ya. Penyidik dalam hal ini bisa kepolisian, bisa juga kejaksaan. Ya, kalau dalam hal ini umpamanya penyidik korupsi itu kejaksaan. Kejaksaan bisa mengumpulkan alat bukti lain, keterangan saksi lain, ya, termasuk keterangan Pak Ludwig Pusung itu untuk memproses Nani Sdiang kalau memang ada bukti bahwa umpamanya mempunyai dapur itu bagian dari satu pelanggaran atau bagian dari satu tindak pidana korupsi. Nah, jadi dia akan diperiksa, akan diproses di dalam perkaranya sendiri. Nah, tetapi mengapa ini belum dilakukan? Nah, itu yang tahu ya kejaksaan sebenarnya. Kenapa hanya Pak Dadan Hindayana, Pak Ludwig Pusung, dan satu lagi yang dari kepolisian itu, ya, yang diproses sebagai melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan fungsinya di BGN. Nah, jadi pengadilan tidak bisa langsung memanggil di dalam perkaranya Pak Ludwig Pusung ini karena sudah beda, ya, beda persoalan karena forum peradilan ini mengadili Pak Ludwig Pusung. Pak Ludwig itu sebagai terdakwa. Nah, karena itu ketika dia menyatakan itu bagian dari pembelaannya, tetapi tidak berpengaruh terhadap dakwaan jaksa. Itu tadi yang saya katakan, seharusnya jaksa sebagai penyidik atau polisi sebagai penyidik, dia lebih peka dengan informasi ini, bisa langsung melakukan penyidikan baik terhadap Pak Ibu Nani Sdiang itu dalam perkara yang lain. Saya kira begitu. Bagaimana Anda membaca pernyataan Ludwig ini? Apakah tersirat untuk meminta Ludwig ini agar Nanik diperiksa atau justru seharusnya bahkan Nanik ditetapkan sebagai tersangka? Ya, tentu ini sebenarnya kan Ludwig Pusung sedang mengajukan pra-peradilan yang kedua. Ya. Pra-peradilan itu fungsinya untuk menguji apakah tindakan penyidik dalam penetapan tersangka sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau tidak. Namun dalam persidangan pra-peradilan, Ludwig Pusung justru mengungkapkan satu materi bahwa Nani Sdiang kerap kali menjual, mencatut nama presiden. Nah, saya melihat ini adalah satu forum yang sengaja dibuat oleh Ludwig untuk berbicara kepada publik bahwa ada satu pihak loh yang belum didalami secara berarti oleh penyidik kejaksaan. Siapa itu? Yaitu Nani Sdiang. Oleh karena itu, ini penting sekali bagi penyidik untuk follow up, menindaklanjuti keterangan dari Ludwig Pusung. Bahkan kalau kita ingat, keterangan yang serupa juga disampaikan oleh Sony Sanjaya, Betul. Wakil Kepala BGN. Artinya ada
dua orang berbicara tentang satu subjek dengan nada yang mirip. Ini adalah informasi yang sangat berharga yang harusnya didalami oleh penyidik untuk menentukan apakah di jajaran pimpinan BGN memang hanya 3 orang itu, Dadan, Sony, dan juga Ludwig, atau juga ada keterlibatan Nani Esdeyang. Sehingga publik masih menunggu nih, Mas. Kenapa hanya 3? Yang satunya memang tidak ikut berbuat. Itu yang ditunggu oleh publik. Oke, sebelumnya juga jaksa mengatakan bahwa memang sudah membuka peluang untuk memeriksa Nanik Esdeyang meskipun hingga kini belum ada tanda-tanda ke arah sana. Artinya kalau mengutip pernyataan Anda, Mas Zainur, ketika sudah ada pernyataan dari Ludwig dan Sony Sonjaya, artinya mendesak untuk Kejaksaan Agung memeriksa Nanik Esdeyang. Tentu ya, penting sekali untuk diperiksa karena kapasitas jabatannya Wakil Kepala BGN. Yang bersangkutan perlu dilakukan pemeriksaan. Bagaimana ketika yang bersangkutan menjabat sebagai Wakil Kepala BGN? Bagaimana juga kebenaran informasi dari pihak-pihak yang menyebut namanya? Tidak-tidaknya nama Sony Sanjaya dan juga Ludwig Pusung yang dua-duanya sesama Wakil Kepala BGN dan dua-duanya menyebut. Sehingga nanti itu harus dicocokkan keterangan Sony Sanjaya, keterangan Ludwig Pusung, keterangan dari Nani Esdeyang, juga dicocokkan dengan alat-alat bukti yang lain. Misalnya alat bukti elektronik. Apakah misalnya ada chat, bukti percakapan pesanan singkat di antara mereka, atau misalnya punya WhatsApp group, nanti akan dicocokkan satu persatu, sehingga keterangan itu bisa diuji satu persatu. Apakah keterangan yang disampaikan adalah keterangan yang benar, atau hanya sekadar menyeret-nyeret nama dan juga kemudian ujung-ujungnya ingin membela diri. Sehingga saya pikir dari sisi teknik penyidikan, ini satu hal yang sudah sangat dikuasai oleh penyidik. Yang publik tunggu adalah gerak cepat dari penyidik Kejaksaan Agung, sebagaimana mereka dulu di awal kasus ini ditangani, sangat cepat bergerak memanggil sedemikian banyak pihak dan juga menetapkan tersangka beberapa pihak termasuk pihak swasta. Tetapi sekarang sepertinya agak lambat kita lihat begitu ya, termasuk Agak lambat. penanganan terhadap pemeriksaan terhadap Nani Esdeyang. Begitu. Oke, apakah kelambatan, menurut Anda, kelambatan Kejaksaan Agung dalam mengungkap kasus ini juga ada kaitannya dengan dugaan Nanik yang kerap mencatut nama presiden sehingga Kejagung lebih berhati-hati untuk mendalami hal ini? Ya, sebenarnya Kejaksaan Agung tidak boleh terpengaruh dengan hal apapun ya. Orang boleh mengklaim misalnya atas nama presiden, mendapat perintah presiden, mendapat dukungan presiden gitu ya. Bahkan level Dadan itu pun adalah orang yang sangat dekat dengan presiden. Ya. Seharusnya kejaksaan tidak boleh terpengaruh dengan keadaan-keadaan tersebut. Yang harus difokuskan oleh penyidik adalah perbuatan materialnya. Apakah Nani Esdeyang ini ketika menjabat turut terlibat misalnya di dalam tindak pidana korupsi? Apakah misalnya menjual belikan titik SPPG atau di dalam memarkup harga di dalam pengadaan barang dan jasa, ya ada kita tahu ya, ada pengadaan motor listrik, pengadaan ompreng, pengadaan segala macam begitu ya. Nah, yang ketiga adalah apakah ada persekongkolan yang dilakukan oleh Nani Esdeyang, misalnya Ya. dengan mencatut nama presiden, apakah itu digunakan untuk memuluskan, memperoleh persetujuan untuk titik-titik baru SPPG yang ternyata dibawa sendiri. Kalau kita dengar keterangan Ludwig Pusung, Ludwig mengatakan bahwa Nani Esdeyang ini punya SPPG ternyata gitu Ya. ya. Artinya itu informasi yang sangat berharga, seharusnya didalami oleh penyidik. Jangan sampai misalnya ternyata memang benar ada konflik kepentingan tetapi dibiarkan begitu saja. Saya lihat ini WKBGN ini ingin adanya persamaan di dalam proses hukum yang dijalani di antara sesama mereka. Ya, tapi secara umum Mas Zainur melihat bagaimana kasus korupsi ataupun pengungkapan kasus korupsi MBG ini yang kemudian dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Apakah Kejagung sudah cukup transparan? Iya, transparansinya memang berbeda-beda ya dari periode ke periode ya. Saya sangat apresiasi di tahap-tahap awal. Geraknya cepat, selalu ada update informasi, ada transparansi, menyasar pihak-pihak yang juga terlibat, termasuk terakhir pihak-pihak swasta gitu ya. Tetapi lama-kelamaan kita melihat ada semacam penurunan pace begitu ya, penurunan kecepatan. Ya, saya tidak tahu apakah karena untuk menangani yang sekarang sudah jadi tersangka saja sudah overload, ataukah juga terpengaruh misalnya problem internal di Kejaksaan pasca penetapan Baik. tersangka Febri Adriansyah ex Jampitsus oleh mereka. Jadi sebenarnya publik punya harapan. Ya. Segeralah Kejaksaan Agung untuk sidangkan perkara ini dan tindak lanjuti usut semua nama yang disebut Oke, termasuk baik. 41 nama itu.